Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, sebelumnya kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Namaku Hasna Azka Meilani, berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia yang akan menemani adik-adik hingga akhir video ini ya. Diperhatikan dengan seksama ya. Apakah kalian siap belajar fisika? Oke, karena kalian sudah siap, mari kita mulai. Semuanya sudah siap belajar ya. Sebelumnya, mari siapkan kertas dan pensil terlebih dahulu ya, untuk memudahkan kalian mencatat hal-hal yang penting. Jawab ketika kalian sudah siap ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai dinamika, hukum Newton tentang gerak. Kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mengamati, menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan percepatan benda dari ilustrasi pada tayangan animasi. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi gaya normal, gaya gesekan, dan gaya tegangan tali. Yang ketiga, mengamati, menganalisis hukum 1, 2, dan 3 Newton. Yang terakhir, menerapkan aplikasi hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kakak mau tanya nih, sebelumnya kita telah mempelajari materi apa ya? Materi sebelumnya yaitu kita telah mempelajari kinematika. Masih ingat sebelumnya apa aja sih yang dipelajari dalam kinematika? Nah, adik-adik, kalau kita ingat-ingat kembali, kinematika yaitu cabang mekanika yang fokus pada suatu gerakan dari suatu objek dan sistem objek. Kinematika yang telah kita pelajari hanya mempertimbangkan seperti perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Kalau adik-adik masih ingat, perpindahan adalah perubahan posisi suatu objek. Lalu, kecepatan adalah perubahan posisi terhadap waktu. Dan yang terakhir, percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi, dalam kinematika, kita hanya tertarik pada bagaimana objek tersebut bergerak. Kalau ada yang masih lupa-lupa ingat, boleh direview kembali materi-materi sebelumnya ya. Kita lihat animasi berikut ini. Bagaimana cara Rana agar bisa memindahkan meja tersebut ke dekat jendela ya? Rana mendorong meja tersebut sehingga meja tersebut dapat dipindahkan ke tempat yang diinginkan oleh Rana. Dorongan yang diberikan oleh Rana adalah suatu gaya, yaitu gaya dorong. Jadi sebenarnya apa sih gaya itu? Dapat disimpulkan suatu benda dapat bergerak ketika adanya pengaruh dari gaya. Kita simbolkan dengan huruf F. Gaya merupakan besaran vektor, yang dimana ia memiliki nilai dan arahnya. Jadi, benda itu akan bergerak ketika diberikan suatu gaya. Setelah kita mempelajari apa itu gaya, tentunya kita akan mempelajari macam-macam gaya. Ada apa aja ya? Secara umum, kita bisa membagi gaya menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh yang terjadi ketika terjadinya suatu kontak langsung, dan ada juga gaya tak sentuh. Akan tetapi, kita akan fokus pada gaya sentuh saja ya. Kita kembali lagi pada animasi sebelumnya. Ketika Rana mendorong meja tersebut, Rana memberikan gaya berupa dorongan, sehingga meja tersebut bergerak. Nah, selain gaya dorongan dari Rana, menurut kalian apakah hanya terdapat gaya dorongan saja? Tentu saja tidak ya teman-teman. Sebelum nantinya kita membahas hukum Newton tentang gerak, sebenarnya terdapat 4 gaya lain yang bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama ada gaya berat atau biasa kita sebut juga dengan gaya gravitasi, yang dimana gaya gravitasi ini gaya yang dikerjakan oleh benda pada bumi, dimana gaya berat ini selalu mengarah ke pusat bumi. Karena gaya adalah suatu besaran vektor, apakah gaya berat juga adalah suatu besaran vektor? Betul sekali, berat adalah suatu besaran vektor yang dimana memiliki besaran dan arahnya. Nah, Kak Hasna beri contoh dulu ya. Nah, menurut kalian gaya beratnya mengarah kemana ya?
Coba gambarkan diagramnya. Nah, betul, gaya berat itu selalu mengarah ke pusat bumi ya. Misal nih, pada permukaan tembok terdapat kotak hadiah, gaya beratnya akan selalu mengarah ke arah pusat bumi. Gaya berat ini selalu berhubungan erat dengan massa karena massa benda itu dipengaruhi oleh suatu gaya tarik bumi yang disebut sebagai gaya berat. Nah, gaya berat ini selalu ada pada benda yang bermassa, sehingga gaya berat dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut. Yang dimana keterangannya itu adalah W sama dengan berat benda yang satuannya adalah Newton, M adalah massa benda yang satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi bumi yang satuannya meter per second kuadrat. Bagaimana bila kotak hadiah tersebut disimpan oleh Rana dalam bidang yang miring ya? Coba kalian gambarkan arah gayanya pada permukaan bidang miring. Arah gaya beratnya itu kemana ya? Ya, betul. Arah gaya beratnya selalu mengarah ke pusat bumi. Sudah kebayang ya untuk gaya berat? Mari kita terjun pada suatu permasalahan. Rana memiliki massa 50 kg. Suatu ketika teman Rana bertanya, "Ran, berat badan kamu berapa sih?" Lalu Rana menjawabnya dengan, "Berat badanku 50 kg." Sebenarnya, apakah Rana menjawabnya dengan benar? Salah ya adik-adik. Jadi ketika teman Rana bertanya, berat badan kamu berapa? Maka Rana seharusnya menjawabnya dengan rumusan W sama dengan 50 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat. Yang dimana akan hasilnya 490 Newton, bukan 50 kg. Jadi menurut kalian, berat dan massa apakah sama? Jadi, massa itu adalah sifat atau ukuran dari sebuah objek, sedangkan berat suatu objek dipengaruhi oleh adanya percepatan gravitasi bumi. Jadi, jelas berbeda ya teman-teman. Yang kedua, yaitu gaya normal. Biasanya kita lambangkan dengan huruf N, yang dimana gaya normal ini selalu tegak lurus terhadap permukaan suatu bidangnya. Kita lihat kembali, selain adanya gaya berat pada kotak hadiah tersebut, ada juga gaya normalnya ya teman-teman, yang dimana arahnya akan selalu tegak lurus atau siku-siku terhadap permukaan tempat di mana kotak hadiah tersebut berada. Nah, gaya normal ini tadi kan disimbolkan dengan N. Selain kita melihat kotak hadiah tersebut di meja, bagaimana jika yang pertama, kotak hadiah tersebut berada di bawah bidang permukaan? Gimana ya menggambarkan arah gayanya? Lalu yang kedua, kotak hadiah tersebut disimpan dalam bidang yang miring. Bagaimana menggambarkan arah gayanya juga? Ketiga, ada gaya gesek. Kita lihat animasi sebelumnya. Ketika Rana sedang mendorong meja, ada gaya dorong. Nah, selain gaya dorong tersebut, pada meja tersebut bekerja juga gaya sentuh antara permukaan bawah meja dengan permukaan lantai. Ketika kedua permukaan dari bawah meja dengan permukaan lantai saling bergerak satu sama lainnya, maka Rana kesulitan mendorong meja karena permukaan lantai yang kasar, dan ini menyebabkan kesulitan meja tersebut untuk bergerak. Nah, contoh lainnya, ada kendaraan kita yang biasa kita gunakan sehari-hari, misalnya mobil. Mobil tentunya menggunakan sistem rem untuk berhenti. Kenapa ya kendaraan dibutuhkan adanya suatu sistem rem? Nah, adanya sistem rem ini diberikan agar kendaraan tersebut tidak slip.
Gaya gesek yang dimana suatu gaya yang ditimbulkan karena adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arahnya itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Fungsi adanya gaya gesek itu menghambat suatu gerak benda tersebut. Makanya kendaraan itu tidak terjadi slip. Gaya gesek terbagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah suatu gaya yang terjadi ketika benda itu diam atau tepat akan bergerak, yang dimana rumusannya adalah sebagai berikut. Sedangkan gaya gesek kinetis terjadi ketika suatu benda itu bergerak, yang dimana rumusannya itu adalah sebagai berikut. Bahwa arah gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, bagaimana menggambarkan arah gaya benda ketika diam atau tepat akan bergerak atau sedang bergerak ya? Adakah yang tahu? Nah, syaratnya itu adalah gaya gesek statis maksimumnya itu harus lebih besar dengan gaya yang diberikan. Nah, itu akan menjadi diam. Ketika gaya gesekannya itu sama dengan gaya yang diberikan, maka ia akan tepat akan bergerak. Lalu, ketika gaya gesek statisnya itu kurang dari gaya yang diberikan, maka benda tersebut akan bergerak. Kamu melihat orang yang melakukan panjat tebing seperti pada video ini? Adakah yang bisa kalian amati? Pemanjat tebing ditopang oleh sebuah tali pengaman. Ketika sebuah tali ditempelkan pada suatu benda untuk menopang tubuh pemanjat, muncullah suatu gaya tegangan tali dengan simbol T, karena tali tersebut berada dalam keadaan tegang. Nah, kenapa berada dalam keadaan tegang ya tali tersebut? Adakah yang tahu? Nah, ketika adanya gaya tarikan akibat suatu beban, yaitu massa tubuh pemanjat, arah dari gaya tegangan tali saling berlawanan dan arahnya selalu menjauhi benda yang ditinjau. Beginilah gambar diagramnya. Untuk gaya tegangan tali, kita akan bahas lebih lanjut pada video selanjutnya. Teman-teman, kita telah mempelajari macam-macam gaya. Nah, macam-macam gayanya itu ada berapa aja ya? Nah, coba sebutin dong, kita sudah mempelajari gaya-gaya apa saja. Isaac Newton merupakan salah satu ilmuwan terhebat yang menemukan hukum Newton. Nah, Newton ini merupakan salah satu ilmuwan paling luar biasa yang menetapkan dasar untuk kinematika dan dinamika objek-objek yang ada di alam semesta, yang menjadi hukum utama untuk menjelaskan gerak benda, baik itu benda alam maupun buatan manusia. Sir Isaac Newton dalam karyanya yaitu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica menyatakan bahwa terdapat 3 hukum tentang gerak benda, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum ketiga Newton. Terkait pembahasan pada submateri ini akan dibahas pada video selanjutnya. Ditunggu ya teman-teman. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Gimana rasanya belajar fisika bersama Kak Hasna? Coba ungkapin perasaannya dong adik-adik. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir ya. Tetap semangat menjalani hari-harinya ya adik-adik. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.